Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan kajian daripada kitab Risalatul Ma'awanah. Kemarin sedikit kita membahas tentang sholat. Sholat ini sepintas mudah, tapi ternyata sulit. Sholat itu pada intinya adalah bentuk munajah, berbincang-bincang seorang hamba kepada Rabb-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi selalu kita mengingatkan kepada diri kita, sadari hal itu. Siapa yang ada di depan kamu tidak lain adalah Allah Rabbul Alamin. Sehingga ketika menyadari sholat itu kita sedang berbincang-bincang dengan Allah, hendaknya sholat itu penuh dengan khusyuk. Makanya Nabi Muhammad SAW beliau menjelaskan innamal musalli munajin rabbah. Tidak ada orang sholat kecuali dia sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang lain, waqala, dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, idza qama, di saat berdiri, saba'al abdu, seorang hamba, ila salati, menuju kepada salat, aqbala, maka menghadap saballahu Allah alaihi, kepada itu hamba, biwajhihi, dengan wajahnya Allah. Jadi kalau kita udah berdiri sholat menuju Allah, maka Allah menghadap kepada kita. Lantas pantaskah ketika kita dihadap oleh Allah, kemudian kita bergerak-gerak di dalam sholat ini? Kita menoleh ke belakang, kita mungkin bermain-main dengan apa yang ada pada wajah kita, kita bermain-main dengan tangan, dan yang lain sebagainya. Sangat tidak pantas. Anda sedang dihadap oleh Allah. Lebih-lebih yang harus kita sadari, Allah itu melihat Anda bukan sekedar zahir saja. Innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila ajsadikum. Allah tidak melihat kepada bentuk zahir kamu, surah kamu, walakin yanzur ila qulubikum wa niyatikum. Tapi yang dilihat oleh Allah adalah hati. Nah, berarti dari sini mengkondisikan hati itu fokus kepada Allah berat. Padahal catatan sempurna tidak catatan sempurna atau tidaknya seseorang yang sholat adalah ma'aqal minha, apa yang dikonsentrasikan di dalam sholatnya. Maka daripada itu, di dalam sholat tidak ada yang harus kita konsentrasikan kecuali Anda menyadari Anda di hadapan Allah. Munculkan ta'zim, pengagungan kepada Allah, khusyuklah kepada Allah, munculkan rasa haibahnya Allah karena Allah ada di depan Anda. Kemudian jangan was-was berpikir terhadap selain menerjemahkan yang Anda baca. Ya, terjemahkan apa yang Anda baca. Anda baca apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah.
Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillah, miliknya Allah Rabbil Alamin. Hal ini Anda katakan as-salatu assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kami ucapkan salam kepada engkau wahai Nabi, wa rahmatullahi, saksikan, hadirkan Nabi. Kemudian Anda ucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Setiap hari kita baca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, ihdina, tunjukkan kepada kami siratal mustaqim, jalan yang lurus. Karena pemikiran lurus ini adalah menunjukkan keberuntungan dunia akhirat. Kalau orang sekedar banyak uang, jabatan tinggi, tapi pikirannya agak lurus, uang dan jabatan itu justru kadang-kadang apa? Mempercepat, menjerumuskan kepada madarat. Kita minta siratal mustaqim, pemikiran yang lurus. Ini adalah luar biasa. Apa itu pemikiran yang lurus? Jalan yang lurus bagaimana? Siratal ladzina an'amta. Jalannya orang yang kau kasih nikmat. Siapa yang kau kasih nikmat? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub, tentu bukan yang kau benci, tentu bukan orang yang sesat. Jadi kalau sudah pemikiran kita ini keliru, berat. Makanya perang pemikiran ini, kalau udah orang itu konsep pemikirannya, prinsipnya keliru, sudah berat untuk dinasihati. Kalau ada orang salah, dia mengaku salah, enak untuk kita obati. Kalau ada orang sakit, dia mengaku sakit, mudah untuk menerima obat kita. Tapi kalau dia sakit gak ngerasa sakit, karena pemikiran dan anggapannya yang keliru, wah berat untuk sembuhnya. Bukankah orang itu kalau sakit, pertama dia ngaku dulu, setelah dia ngaku sadar kalau sakit, dia mau cari obat. Kalau udah dia sadar, jangankan obat yang manis, yang pahit, bahkan beli aja dilakukan kok. Kenapa? Karena udah sadar, pikirannya udah benar. Demikian kita di dalam beragama dan berhidup di dunia ini. Masya Allah. Jadi hayati itu. Anda minta seperti itu. Di saat apa? Di saat Anda sedang dihadap oleh Allah. Di saat Anda sedang munaji Rabbah, kata Nabi. Innamal musalli munaji Rabbah. Orang sholat tidak lain, dia sedang bermunajah, berbincang-bincang dengan Tuhannya. Idza qamal abdullah salat akbar. Kalau Anda berdiri salat menuju Allah, Allah menghadap kepada Anda. Di saat Anda berbincang sama Allah, di saat Allah menghadap kepada Anda mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Makanya kalau ada orang gagal paham, salah di dalam pemahaman, maka dikatakan dalam Al-Qur'an, "Waman bin akhsarina amala." Siapa orang yang paling rugi? Bukan sekedar rugi, paling rugi amal perbuatannya. Alladzina dhalla sa'yuhum. Jalan hidupnya dhal, sesat. Akan tetapi anehnya apa? Wa kanu yahsabun, dia menyangka annahum yuhsinuna sun'a, dia sedang baik, dia sedang lurus, dia sedang benar, padahal dia gagal paham. Dia salah paham, dia keliru dalam anggapan. Iya, dia kena tipuan daripada setan, dia kena tipuan daripada sesuatu. Oleh karena daripada hal itu, ya Allah, kalau melihat sholat kita benar, mungkin kayaknya nggak ada orang yang sesat. Ya, kenapa? Karena dia menghadap Allah dan dia meminta kepada Allah. Masya Allah, dah yang jelas mengkondisikan sholat 100% ingat kepada Allah bukan hal yang mudah. Banyak aswarif, banyak hal-hal yang membuat kita lalai daripada sholat kita. Banyak lintasan yang masuk kepada diri kita, karena memang ada setan yang masuk di dalam diri kita melalui jalur daripada darah, sehingga dikatakan
Inna syaitan yajri libni Adam majrad dam. Setan berjalan masuk kepada manusia melalui daripada jalurnya darah. Kemudian apa tujuannya? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, terus menimbulkan was-was di hatinya manusia. Sehingga ketika sholat kita tahu konsepnya Nabi sedang dihadap oleh Allah, tapi masih aja kita hati berpikir selain Allah. Masih ada kita membayangkan kanan dan kiri. Sehingga kata Imam Ghazali, orang kalau sholat membayangkan amal soleh, mungkin dia sholat mengatakan, setelah ini saya akan baca Quran, setelah ini saya akan mampir ke rumah orang tua, saya akan sedekah orang tua saya, setelah ini saya akan birrul walidain, setelah ini akan ini dan itu. Daripada rencana kebaikan Anda pikirkan dalam sholat, itu termasuk was-was. Anda pikirkan dalam sholat itu termasuk was-was. Iya, Anda sholat berpikir tentang ilmu, membayangkan ilmu faraid, membayangkan ilmu haid, membayangkan ilmu ini dan itu termasuk was-was. Ketika Anda menghadap kepada Allah, tidak ada selainnya. Terjemahkan apa yang Anda baca di saat Anda sholat menghadap kepada Allah. Subhana rabbil a'la wa bihamdi, terjemahkan. Subhanallah azim bihamdi, terjemahkan. Ya, dan seterusnya. Sami'allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi, terjemahkan itu. Tidak ada selainnya. Nah, ketika sholat itu berat, untuk bagaimana sempurna konsentrasi penuh kepada Allah, karena memang rukun Islam di dalam agama Islam ini yang terberat adalah sholat, bukan haji. Bukan haji. Secara zahir mungkin kita bilang haji. Kenapa? Ibadah fisik, pakai uang, ya juga demikian pakai fisik. Udah belum begitu ngantri, udah belum gitu kalau seandainya Anda bukan orang Mekah, Anda harus melihat, harus beradaptasi dengan lokasi. Bukan haji. Rukun ini yang paling berat apa? Salat. Sehingga Allah katakan bukan sallu, bukan salatlah kalian, bukan, tapi aqimus shalah, iqamatus shalah, minal muqimina lis-shalah. Allah maj'alna minal muqimina lis-shalah. Ya Allah, jadikan kami adalah orang-orang yang mendirikan salat. Mendirikan salat itu bukan hal yang mudah. Karena iqamatus shalah, kalau dalam bahasa Jawa, jumenengi sholat. Jumenengi sholat, mendirikan sholat itu bukan hal mudah. Karena harus mengumpulkan antara dhahiran wa batina. Dhahirnya Anda ucapkan lisan dengan fasih, makharijul hurufnya sesuai, tasdidnya tidak berkurang, hurufnya tidak berganti, harokatnya tidak berganti sehingga merubah daripada makna, gerakannya sesuai, ada tumakninah dalam ruku', dan seterusnya. Ya, kemudian nggak ada najis, kemudian Anda nutup aurat, kemudian nggak ada hadas kecil, ada hadas besar dan seterusnya, itu zahir. Tapi hati, ya, tapi hati juga harus ditambah. Ada merasa Anda menghadap Allah, mengagungkan Allah dan seterusnya. Masya Allah. Makanya Al-Imam Ali Zainal Abidin Ibnul Husain Ibnu Ali bin Abi Thalib, ketika ngambil air wudhu, mukanya pucat, mukanya kuning. Kenapa Anda kuning ya Imam? Bukankah Anda cucunya Nabi? Bukankah Anda adalah orang yang satu hari sholat 1000 rakaat? Bukankah beberapa rumah yang ada di kota Madinah secara tidak ada yang tahu kecuali Allah, dan telah Anda jamin kebutuhan ekonominya? Bukankah Anda ini amaliyah Anda? Tapi kenapa Anda pucat ketika mau menghadap kepada Allah? Apa jawabnya? Ada drun baina yadiman an akum. Apakah kalian tahu setelah saya wudhu ini, saya akan berdiri sholat menghadap siapa? Menghadap Allah yang tahu kepada diri saya, yang tahu rencana saya, yang tahu sampai asrar paling terkecil yang ada dalam hati saya. Ya'lamu kha'inatal a'yun, tahu terhadap tipuan daripada mata. Ketika kita dipanggil seorang polisi, maaf,
kita dipanggil pejabat, kita dipanggil petugas keamanan negara, kita udah gemetar. Di atas kursi di atas kursi persidangan kita udah gemetar. Kita cuma ditanya, benar kamu membunuh, benar kamu mencuri, benar kamu berbuat ini, kita udah gemetar. Apalagi kita menghadap Allah. Kalau kita salah sama mereka polisi, mungkin efeknya masuk penjara. Tapi kalau udah salah kepada Allah, efeknya masuk neraka. Aneh kalau kita dipanggil mereka kita gemetar, tapi dipanggil Allah kita nggak gemetar. Apakah kita ragu dengan azabnya Allah? Apakah kita ragu dengan siksanya Allah? Apakah kita ragu dengan hari kiamat? Apakah kita ragu akan adanya pertanggungjawaban terhadap perbuatan kita? Apakah itu semuanya yang membuat kita tidak bisa nangis, tidak bisa gemetar, tidak bisa takut? Oleh karena daripada hal itu, Masya Allah, demikianlah mereka orang-orang soleh. Ambil air wudhu aja udah gemeter. Ada di antara mereka sholat, dengar bacaan ayat, satu pingsan sampai meninggal. Nabi sholat, yang ngeluh bukan Nabi, tapi kakinya ngeluh kepada Nabi, terlalu panjang. Ada di antara mereka kalau udah sholat gak teringat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada di antara mereka kalau udah sholat dia mengatakan kepada anaknya, silahkan kamu berbuat if'alu ma badalakum. Silahkan kalian berbuat sesuatu yang paling mencolok. Apakah kalian memukul terbangan misalkan? Apakah mungkin setel son misalkan? Ma'ashur bikum. Saya udah gak ada perasaan kepada kalian. Saya udah fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada mereka. Itulah mereka. Mereka dapat diwarisi daripada Nabi. Mereka tahu hal itu. Mereka belajar daripada para sahabat Nabi. Mereka belajar daripada para tabi'in. Bagaimana mereka para sahabat Nabi. Di saat dia perang, sholat, ada anak panah melesat. Lewat daripada atas punggungnya, lewat daripada bawah jenggotnya, nggak bergerak sedikit pun daripada sholatnya. Kalau kita ya bagaimana? Sholat aneh pelintengan, enak bagi panah lewat dua punggung, kira-kira belayu betul Pak. Mereka udah fokus kepada Allah. Munaji Rabbah, mereka sedang bermunajah kepada Allah. Di hadapan benak, tekad, perasaan mereka, tidak ada yang lebih agung daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, melihat daripada sini, sholat kita masih terlalu jauh daripada mereka. Sholat kita masih terlalu jauh daripada para murid-murid Nabi Muhammad SAW. Sholat kita masih terlalu jauh kepada orang yang mengikuti muridnya Nabi. Sholat kita masih terlalu jauh yang mengikuti kepada murid daripada muridnya Nabi Muhammad SAW. Maka kita sadar sholat kita ini banyak yang kurang. Sholat kita ini sering lalai. Sholat kita ini selalu berpikir di luar daripada sholat. Maka hendaknya jangan malas untuk sholat sunnah. Terutama sholat qobliyah ba'diyah. Kenapa? Karena di situ ada jawabir. Apa itu jawabir? Nambal. Kalau selama sholat wajib banyak kita lalai kepada Allah, padahal nilai sholat wajib kita banyak sedikit, besar sedikitnya, besar kecil pahalanya. Bagaimana konsentrasi Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Seberapa banyak? Kalau banyak yang lalai, maka jawabir penambahnya adalah sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Makanya ada istilah sholat sunnah qobliyah itu ada istilah sunnah mu'akkad, sunnah yang sangat dikokohkan. Ada sunnah ghairu mu'akkad, berarti kurang dikokohkan. Apa bedanya? Kalau mu'akkad itu ma wadhaban nabi fis safar wal hadar, selalu dikerjakan sama Nabi, apakah Nabi di rumah atau Nabi sedang bepergian di luar rumah, di luar kota. Nah, salat mu'akkad qobliyah ba'diyah seperti salat ba'diyah maghrib, salat ba'diyah isya,
Sholat qobliyah subuh, sholat qobliyah dan ba'diyah zuhur itu semuanya muakkad, sangat dikerjakan sama Nabi. Enggak pernah ditinggalkan Nabi. Apakah Nabi di rumah atau Nabi di luar rumah. Kenapa? Nabi aja seakan-akan memberi contoh sama kita, seperti sholatnya masih perlu banyak yang ditambah. Kalau Nabi masih perlu banyak ditambah, apalagi kita. Ya Allah. Jadi yang jelas semua Nabi ngasih contoh sama kita. Baik, kerjakan qobliyah ba'diyah. Kemudian juga ghairu muakkad. Seperti qobliyah dan ba'diyah zuhur selain muakkad. Berarti qobliyahnya 4, ba'diyahnya juga 4. 2 salam maksud saya. Yang 2 muakkad, yang 2 ghairu muakkad. Ditambah qobliyah asar 4 rakaat 2 salam. Nabi mendoakan rahimallah, semoga Allah merahmati orang yang sholat qobliyah asar 4 rakaat. Sehingga para ulama kerjakan qobliyah asar 4 rakaat ya. Kenapa? Untuk kamu masuk pada doa Nabi. Karena Nabi mendoakan kepada yang melakukannya, semoga Allah merahmatinya. Masa kita ragu terhadap doa Nabi? Masya Allah. Kemudian ditambah qobliyah maghrib, kemudian ditambah qobliyah isya. Itu semua adalah ghairu muakkad. Kemudian jangan lupa dengan sholat witir. Ya, sabitah muakkadah sangat dikokohkan. Sampai sebagian ulama karena pentingnya witir mengatakan sholat witir hukumnya wajib. Sholat witir hukumnya apa? Wajib. Sehingga Nabi menegaskan innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu zat yang ganjil, satu suka dengan yang ganjil. Kemudian kita diseru fa'autiru ya ahlal Quran. Hendaknya kalian salat witir wahai ahlul Quran. Bahkan Nabi berkata dalam hadis yang lain, al-witru haq. Witir itu sesuatu yang hak. Faman lam yutir falaysa minna. Siapa orangnya, kata Nabi, enggak sholat witir, hati-hati dia tidak masuk golongan kita. Wa aktsaruha 11 rakaah. Witir itu paling banyak adalah 11. Maka kalau seandainya mau ringkes boleh menjadi 9, mau ringkes lagi boleh jadi 7, mau ringkes lagi boleh jadi 5, mau ringkes lagi boleh jadi 3. 1 bagaimana? Boleh, tapi kalau terus-terusan khilaful aula, kurang baik. Kalau seandainya nggak bisa 7, 9, 11, maka aqallul kamal, paling sedikitnya perkara sempurna 3 dah. Ya, 3. Itu sudah mending. Kapan itu witir? Bisa Anda kerjakan setelah sholat isya, walaupun belum tidur. Ya, bisa Anda kerjakan nanti sebelum sholat subuh. Paling afdalnya adalah akhirul lail, akhir malam sebelum subuh, paling afdal. Tapi kalau Anda yakin bisa bangun, jangan bilang cari yang afdal ternyata bendino ora bangun. Bangunnya wis subuh. Citane afdal apa mboten afdal itu? Sekolah tak golek sing afdal mawon. Kapan? Sak durunge subuh. Tangin mboten. Nek keturun kan berarti sedekah. Sedekah konti, Pak. Memang kalau ada Anda punya rencana, punya kebiasaan qiyamul lail, salat di malam hari, satu malam keturun itu sedekah, bener. Tetap dicatat kebaikan dan Anda walaupun Anda enggak salat. Tapi kalau Anda sadar Anda ini punya karakter kalau udah tidur seperti bangkai. Jangankan alarm, lindu aja gak bangun ya. Kadang-kadang kemarin tuh waktu kejadian gunung Kelut meletus itu,
Orang Kediri nggak tahu, saudara yang di luar sana di Jakarta telepon, gimana gunung meletus, gunung Kelut tadi mau meletus, loh, lah kenapa? Kan meletus, saya nggak tahu, coba keluar rumah, lah kayak roh. Nek modelnya itu turu ada gunung meledos lah kerasa ya. Maka sholat witirnya jangan di akhir malam. Tapi kalau seandainya Anda termasuk orang yang nggak bisa bangun, sholat witirnya di awal saja. Seperti Sayyidina Umar. Itu kalau Sayyidina Umar itu selalu kalau ngambil hukum yang paling kuat, maka beliau yakin bangun ya bangun. Tapi kalau Sayyidina Abu Bakar, barangkali nggak bisa bangun. Atau barangkali umur saya nggak nyampe ke sana. Maka beliau ngambil setelah sholat Isya. Fadhol. Loh kalau saya udah sholat witir setelah Isya, ternyata nanti bangun bagaimana? Nggak perlu witir lagi. Tinggal kita kerjakan sholat yang lain, mungkin tahajud, mungkin tasbih, mungkin sholat sunnah mutlak dan lain sebagainya. Tapi yang jelas jangan ketinggalkan sholat witir walaupun 3 rakaat. Kemudian sholat duha jangan ditinggalkan. Jangan kemudian kadung aku gak biasa ngelakoni, aku timbani ngelakoni orang gak iso istiqomah, terus karan ora blas. Jangan. Kita ini disebutkan dalam satu hadis. Ya. Nabi mengatakan yusbih ala guli sulama min ahadikum sadaqah. Setiap pagi, setiap ros-rosan manusia itu harus disedekahi. Persendian atau ros-rosan manusia itu ada sesuai dengan jumlah hari dalam 1 tahun, sekitar 355 atau 60 persendian. Berarti harus disedekahi. Anda baca tasbih sedekah, Anda baca tahmid alhamdulillah sedekah, Anda baca tahlil la ilaha illallah sedekah, Anda baca takbir Allah akbar juga sedekah, Anda amar ma'ruf juga sedekah, Anda nahi mungkar sedekah. Akan tetapi sedekah mensedekahi daripada persendian yang jumlahnya seperti hari dalam 1 tahun, maka cukup dengan 2 rakaat daripada sholat duha. Maka dengan sholat duha Anda seperti sudah mensedekahinya. Masya Allah. Berarti luar biasa keutamaan sholat duha. Akan tetapi sholat duha itu paling afdal waktu pengerjaannya jika Anda kerjakan wa madha qarib min rubu'ih. Sudah lewat, barusan lewat dari 1/4 siang. 1/4 siang. Jadi taruh ya, kalau seandainya jam 6 itu mulai daripada Padang. Jam 12 ke jam 6 itu berapa jam? 6 jam ya. Berarti 1/4-nya itu berarti 6 jam. Berarti 3, 6, 7, 8, 9. Sholat duha itu paling afdal jam 9 lebih sedikit. Pokoknya barusan lewat 1/4 daripada siang. Itu paling afdal. Kenapa? Di jam itu banyak orang sudah lalai kepada Allah. Yang tukangnya sudah ada di tengah tukangnya. Yang kantor sudah di tengah kantornya. Yang punya toko udah sibuk dengan jual belinya. Yang di pasar sudah sibuk dengan transaksi dagangannya. Yang bisnis sudah repot dengan telepon dan nota-nota dan sebagainya. Di saat banyak orang lalai kepada Allah, Anda kembali kepada Allah. Lahul makan. Maka Anda punya posisi yang istimewa. Makanya sholat malam itu utama. Kenapa? Karena waktu banyak orang terlelap, lalai kepada Allah sampai eling dewi. Diibarat nih kados seperti padang pasir yang tandus, gersang, nggak ada kehidupan tumbuhan, nggak ada tumbuhan yang hidup. Tapi apa? Di tandus yang gersang, yang luas sejauh pandangan mata itu ada satu lokasi nggak begitu panjang, mungkin 10 kali 10 ada tumbuhan yang subur, ada tanaman yang subur. Pasti apa? Menjadi pusat perhatian. Jadi pusat perhatian.
Demikian di banyak orang lalai. Jam 9 lebih sedikit, banyak orang lalai kepada Allah. Petani udah nyemplung di dalam pekerjaannya. Iya, pegawai juga demikian. Tapi apa? Anda berhenti sejenak, Anda kembali kepada Allah. Berarti berzikir, mengingat Allah di saat banyak orang yang lalai, seperti kehidupan yang subur di tengah banyak orang yang mati. Mungkin terjadi banjir menenggelamkan, iya, satu pulau Jawa. Nggak ada tanaman kecuali hancur semuanya. Ada satu taman atau satu tanaman, satu sawah yang sedikit pun tidak ada yang bergerak daunnya, nggak ada yang rusak, tegak semuanya. Istimewa ini. Makanya itu paling afdal mengerjakan sholat duha. Jangan kemudian Anda usah kulit sing paling afdal. Kadung nyemplung di pasar ora kelingan. Aduh roro jam 12. Ya. Jangan pura-pura cari afdal. Kalau seandainya Anda tahu aku kadung nyemplung nek kene kai nyanti kelambi reket alas-alasan ganti. Ya sudah, pokoknya masuk waktu segera sholat. Kapan masuk waktunya? Subuh itu keluar dengan tulu syams, munculnya matahari, itu habis sholat subuh. Kemudian kita nggak boleh sholat sunnah mutlak atau sholat sunnah yang punya sabab mutaakhir seperti sholat istikharah sampai matahari setelah muncul terangkat kira-kira 1 tombak. Mulai muncul dan terangkat 1 tombak kalau dihitung menit sekitar 16 menit. Taruh munculnya matahari jam 4:30. Berarti nambah 16 menit. Baru itu masuk kepada sholat isyraq, syuruqus syams. Iya, mencorongnya matahari. Bisa kita sholat sunnah isyraq, sholat duha juga sudah masuk. Habisnya dengan ketika waktu istiwa, matahari ada di tengah persis. Tapi masuk, kalau diperkirakan nyari yang paling afdal nggak bisa, masuk segera sholat. Berapa rakaat? Paling sedikit 2. Paling banyak ada 2 riwayat. Ada yang mengatakan ada yang mengatakan 8 rakaat, ada yang mengatakan 12 rakaat. Itu salat duha. Kemudian jangan lupakan salat yang utama lagi. Ada dikatakan salat setelah ma bainal maghrib wal isya, antara maghrib dan isya itu ada 20 rakaat. Kalau nggak bisa ya 6 rakaat nggak apa-apa. Nabi mengatakan dalam satu hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla bainal isya'ain, siapa orang yang salat di antara 2 isya, yang dimaksud maghrib dan isya, berarti sekarang ini, waktu sekarang ini, 20 rakaat, 20 rakaat, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan membangunkan kepadanya satu rumah yang megah di dalam surga. Sekali lagi Nabi mengatakan siapa orangnya salat di antara maghrib dan isya 20 rakaat, Allah akan membangunkan untuknya rumah di dalam surga. Dalam hadis yang lain, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla ba'dal maghrib, siapa orang yang salat setelah maghrib 6 rakaatin, 6 rakaat, la yatakallam fima bainahun, dan antara salatnya dengan salat 6, antara salat maghribnya dengan 6 rakaat tadi tidak terpisah kalamun, omongan. Tidak ada omongan. Ya, udilna lahu ibadata isnatai asyrata sanah. Maka sholat 6 rakaat setelah sholat maghrib yang tidak dipisah dengan omongan, artinya belum ngomong sama sekali, dia sholat maghrib belum pernah ngomong urusan dunia, langsung sholat 6 rakaat, maka udilna membandingi seperti apa? Ibadata isnatai asyrata sanah, ibadah 12 tahun. Ya Allah. Kemudian
Ma bainal isya'ain yang perlu kita perhatikan. Waktu antara maghrib sama isya. Jangan terlewatkan untuk urusan dunia. Isi dengan ibadah. Bisa zikir, bisa sholat, bisa baca Quran, bisa thalabul ilm seperti majelis pada malam hari ini. Kenapa? Karena waktu itu banyak orang lalai kepada Allah. Pagi kerja, sore pulang bawa bayaran, dia mandi pakaian bersih. Setelah mandi kemana kira-kira? Jalan-jalan. Gimana lagi? Bar maghrib ngesai duit 300 karena bojo. Kemana kira-kira? Ke warung. Iya. Sing anak cilik nyedeki bom-bom karya. Jalan-jalan, muter-muter. Banyak orang lalai di saat itu. Kalau dicek pada maghrib, banyak yang kembali apa banyak yang lalai? Banyak yang lalai. Iya, kebanyakan pada maghrib sudah siang kerja, dapat uang, sore mandi bersih, jalan-jalan yang paling enak. Menghilangkan jenuh katanya, memanja keluarga katanya, atau dengan alasan yang lain. Padahal waktu itu apa? Waktu yang paling bagus kembali kepada Allah. Sampai ada satu cerita. Ada seorang ulama punya prinsip yang kuat. Setelah maghrib sampai isya nggak mau dijak ngomongi urusan dunia. Nggak mau dijak ngomongi urusan dunia. Karena tadi konsepnya kalau nggak buat sholat, baca Quran, zikir, baca ilmu, atau hal-hal yang kaitannya dengan akhirat, nggak mau urusan dunia. Tapi bagaimana sekarang ditata? Kalau zaman dulu, iya, badal maghrib itu biasanya filmnya api-api ya. Filmnya api-api dan sebagainya. As-sawarif supaya kita lalai itu banyak. Dia punya uang yang besar hilang. Dia ngomong sama anaknya, "Nak, uang saya nggak ada ini. Dompet saya kehilangan ini dan sebagainya." Dia ngomong di pagi hari. Akhirnya sama anaknya dicari, nggak ketemu. Terus dicari sampai sore nggak ketemu. Baru sebelum maghrib ketemu. Maka langsung dia cari ayahnya. Di mana ayahnya? Ada di mihrab. Apa mihrab? Tempat dia untuk memerangi nafsu. Tidak ada hujan kecuali seringnya dengan berperantara mendung. Nggak akan Anda diangkat menjadi walinya Allah kalau tidak dengan perantara mihrab. Buat Anda ini rumah punya mihrab. Apa itu mihrab? Khusus tempat untuk ibadah kepada Allah. Anda setting yang baik. Dikasih AC, kasih ini sebagainya supaya nyaman ibadah kepada Allah. Kenapa mihrab? Haraba mana ya Pak? Memerangi nafsu untuk kamu tetap kembali kepada Allah. Sibuk dengan Al-Quran kamu, dengan zikir kamu, dengan tafakur kamu, dengan baca ilmu kamu. Perangi nafsu. Iya, beliau ada di mihrab ibadah kepada Allah. Maka saking senangnya uangnya ketemu, ya dia pikir mau kasih tahu kepada orang tuanya, "Abah, waktu itu setelah maghrib, alhamdulillah, setelah saya cari sejak pagi, sore ketemu uang panjenengan. Ini saya kasihkan utuh, nggak sedikit pun saya ambil atau kelong dan sebagainya." Maka apa jawabannya? Kalau kita misalkan punya uang jumlah besar, nggak ketemu sumpek, susah. Tiba-tiba ketemu, pasti apa? Alhamdulillah. Tapi apa jawabannya? Abahnya mengatakan, lebih baik wajah abahmu ini kamu lempari dengan bara api daripada setelah maghrib kamu ngajak ngomong urusan dunia. Subhanallah mereka. Orang-orang soleh tidak tertipu urusan dunia. Iya, tidak tertipu urusan daripada dunia. Waktu ma bainal isya'ain. Ini kalau kita lihat tradisi salaf sudah. Tradisi para pendahulu kita. Mabal isya'in ada di antara, kalau nggak di masjid, di tempat mihrabnya, kalau nggak baca Quran, mungkin zikirnya, mungkin kajian ilmunya, mungkin hal tafakur kepada Allah. Itu mereka. Masya Allah. Udah, yang jelas waktu itu adalah waktu yang utama sekali. Waktu-waktu yang banyak orang lalai, tapi Anda menghadap kepada Allah. Anda ibarat tumbuhan setelah ditenggelamkan oleh banjir semuanya habis, tapi Anda tetap bertahan, Anda subur, Anda luar biasa. Sekali lagi, ya,
Kita jaga itu, Masya Allah. Kemudian yang terakhir, jangan lupa dengan qiyamul lail. Maka bagaimana uraian tentang qiyamul lail dan berapa Nabi sholatnya malamnya, paling banyak riwayatnya berapa sebagainya, insyaallah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Semoga senantiasa kita panjang umur, sehat afiat, sehingga bisa hadir lagi di majelis-majelis berikutnya. Amin Allahumma amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadza minni wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.